Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari pada saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Satu yang kami tahu ya Tuhan, kami punya Allah yang berkuasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, itu tidak akan terjadi tanpa seizin-Mu ya Bapa. Karena itu ajar kami selalu menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Karena Engkaulah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada-Mu. Mari sama-sama nyanyikan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain
kasih ya Tuhan. Engkaulah penolong dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan boleh menanggalkan setiap masalah apapun yang kami bawa di tempat ini. Dan kami boleh menanggalkan semuanya. Dan kami boleh mengenakan jubah pujian ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian, ada kuasa yang mengalir, ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Hari biar kami bersuka cita, memuji dan meninggikan nama Tuhan saja. Kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di dalam setiap pertemuan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari beri salam kepada kanan kiri. Katakan selamat hari Minggu dan penuh senyuman, ya, yang tulus dan penuh kasih. Haleluya. Mari sama-sama kita dengar panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita ini adalah umat-umatnya Tuhan. Mari katakan sama-sama, dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan hari ini. Mari kita dengar panggilan Tuhan. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil. Mari kita dengar panggilan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Mari kita jawab panggilan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita jawab panggilan Tuhan. Yes. Ini kami Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Mari kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Mari kita bersuka cita. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Serukan sama-sama. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, katakan Tuhan Yesus amat cinta. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, katakan dengan iman. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Haleluya. Mari bersyukur bagi Tuhan. Kita yakin dan percaya setiap kita ada di sini adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Untuk menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Kita dipilih dari segala bangsa. Tuhan memilih kita bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita dipilih. Dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat. Katakan saya dipilih. Saya dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami.
Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, glory. Mari kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jangan sama sedikit. Glory, haleluya, glory, haleluya. Yes, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kami bersukacita lagi. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sedukan di dalam namanya, di dalam namanya. Ada apa Bapak Ibu Saudara? Ada keselamatan kekal. Bagi Tuhan. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu ragu akan Tuhan kita, karena hanya di dalam nama Yesus ada jalan dan keselamatan kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita yakin ketika Yesus semakin bertambah dalam hidup kita, Dialah yang menuntun jalan hidup kita ke pilihan, ke jalan yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pada saat ini kita berserah. Kita bawa hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tiada yang lain Tuhan. Mari sama-sama serukan. Ku bawa hatiku. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus. Mari kita bawa hati kita lebih lagi. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus. Ku bawa hati kami Tuhan, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
lepaskan apa yang menjadi keinginan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, Tuhan. Mari lebih lagi bawa hati kita di hadapan Tuhan. Serahkan semua di dalam nama Tuhan. Bawa hatiku, yes, menyembah. Biarlah kami hanya menyembah Tuhan saya dalam hidup kami. Biar hidup kami boleh penuh dengan penyembahan Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mengiring hanya Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak ragu melangkah karena Tuhan beserta dengan kami. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Mari sama-sama kita naikkan pengharapan kita di hadapan Tuhan. Oh, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama serukan. Mengikut Yesus, itulah apapun yang terjadi Tuhan. Ajar kami setia sampai akhir ya Tuhan. Ajar kami taat sampai akhir. Karena jalan-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Oh, mengiring-Mu Tuhan. Yes, itulah selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba-Mu Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan. Kami hamba-Mu Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan. Dan sekarang kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini, supaya hamba dapat menyatakan hanya kebenaran firman Allah. Urapan kuasa Roh Kudus nyata Tuhan, sesuai dengan hikmat dan pengetahuan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Biar hamba dapat berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan untuk menyampaikan pengajaran firman Allah kepada sidang jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan pengharapan mereka, dan siap diutus dimanapun mereka berada untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, pimpin pemberitaan firman Tuhan saat ini dari awal pertengahan sampai selesai oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus.
hamba jadikan menjadi corong Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Aku merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, supaya nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, sehat-sehat selalu semua. Ya. Oleh pemeliharaan Tuhan kita sehat-sehat selalu. Kita langsung saja buka firman Tuhan, ya, supaya kita hemat waktu. Gak banyak prolog, gak banyak pengantar. Dalam Markus pasal 6, kita lihat dulu di situ Markus pasal 6, ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ini adalah pemilihan murid Yesus 12 orang untuk siap diutus. Dan tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah siap diutus. Nah, selanjutnya setelah 12 murid diutus oleh Tuhan Yesus, Yesus juga mengutus selanjutnya 70 murid. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 12, kita baca Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Nah, untuk yang ini kita bergantian baca. Saya baca ayat 1, jemaat baca ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya di setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Semangat. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu.
Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Sama-sama, aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya, sebelum kita uraikan firman Tuhan, kita lihat sebuah cuplikan video berikut ini. Saya sudah kasih, mungkin bisa ditampilkan sebuah ilustrasi ya tentang siap diutus. Dari video ini kita lihat. Sehingga tokoh-tokoh penting di sini disandra. Nah, karena disandra, kemudian diperlukan kebebasan sandra lah dari setempat laporan kepada Panglima TNI. Panglima TNI memutuskan untuk melaksanakan operasi khusus. Nah, operasi khusus itulah dilaksanakan pada pagi hari ini, pembebasan sandra. Dan gabungan 3 matra. Gabungan 3 matra. Maka tadi kan ada lewat udara, lewat laut, dan yang lewat darat. Kita memang itu juga menguji kesiapan kita. Bagaimana kalau terjadi pembebasan penyanderaan yang membutuhkan tiga gitu. Nah gitu. Jadi itu Koopsus itu 2019. Lihat. Kalau secara Koopsus sendiri untuk yang operasi sebenarnya belum. Kita baru latihan. Kalau yang itu kan kenapa dibentuk Koopsus kan pengalaman terdahulu. Dulu kan masih bentukan. Kalau misalnya seperti Somalia, bentukan baru dibentuk operasi. Lah kalau sekarang sudah ada yang tetap Koopsus, jadi sudah kalau ada penyanderaan dan sebagainya sudah ada pasukannya. Dan langsung bisa diterjunkan mereka itu. Ya, terima kasih. Dari tampilan tadi kita melihat bahwa untuk siap diutus berarti harus siap dilatih. Sebelum diutus harus dilatih. Dan dikatakan tadi dalam cuplikan video, pada saat satu ada masalah pembebasan sandera, mereka harus latihan bagaimana membebaskan sandera itu. Tapi selanjutnya ditetapkan satu pasukan khusus, yaitu Kopassus, yang siap kapan saja siap dikirim ke Medan untuk menolong siapa saja yang ditolong. Dan Indonesia pernah mengirimkan juga Kopassus ini ke itu Gaza, ya, dinyatakan sebagai atau pasukan bayangan dari timur karena geraknya cepat sekali dan mereka tidak bawa nama. Ya. Mereka menyelamatkan orang-orang di dalam peperangan itu. Dan tugas lain dari seorang TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Angkatan Darat adalah menolong masyarakat yang ada di dalam bencana selain perang, ya. Nah, untuk itu semua kita setuju bahwa harus dilatih, siap untuk masuk sebagai utusan. Nah, tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah siap diutus. Kalau ditanya kepada jemaat, siap diutus? Jawabannya gampang, siap. Tapi sekarang bagaimana persiapannya, ya? Oleh karena itu dengarkan firman Tuhan, ya, sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi saya, sebagai karunia yang Tuhan berikan bagi saya. Saya akan sampaikan, uraikan beberapa poin. Nah, yang dengan tema siap diutus. Dalam kaitan dengan ini kita melihat bahwa untuk siap diutus, maka dalam Markus pasal 6 ayat 6 sampai 13 Yesus mengutus 12 murid dan lanjut dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12
kita melihat bahwa bagaimana Yesus mengutus 72 muridnya untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Tetapi sebelum itu tentu Yesus persiapkan mereka dengan urapan kuasa Roh Kudus. Mereka diutus untuk membawa pesan keselamatan dan melakukan mujizat penyembuhan. Namun sebelum mereka diutus, mereka harus siap untuk melakukan tugas tersebut. Ya, siap diutus. Dalam draft secara singkat saya sudah buat ya tentang siap diutus. Antara lain siap dipilih, kita pelan-pelan saja kita uraikan ini ya. Untuk bagian yang siap dipilih, siap diutus, kita melihat dipilih dan diutus. Yesus memilih dan mengutus 72 muridnya untuk melakukan tugas yang besar. Kita juga dipilih dan diutus oleh Yesus untuk melakukan tugas yang sama, tugas yang besar. Dan untuk melakukan tugas yang besar ini perlu dipersiapkan ya. Seperti tadi contoh TNI Kopassus sebelum diutus melakukan misi yang besar, perlu mempersiapkan diri dengan berbagai latihan ya. Kita juga sebagai jemaat Tuhan dengan berbagai latihan melalui firman Tuhan, kita dilatih untuk bagaimana melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan untuk orang yang siap diutus, mereka harus, yang kedua adalah dipersiapkan. Sebelum diutus, murid-murid Yesus mempersiapkan dengan firman dan kuasa Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Kita juga perlu mempersiapkan diri dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Tanpa persiapan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, kita tidak akan menjadi orang yang siap diutus. Karena peperangan di sana terjadi. Peperangan melawan roh-roh udara, penguasa udara. Tapi kalau kita siap dengan firman Tuhan, siap dengan kuasa Roh Kudus, kita siap diutus melakukan tugas kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara? Ya, bagaimana cara mempersiapkan diri dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus agar siap diutus? Oleh karena itu, mempersiapkan diri dengan firman Tuhan, kita perhatikan bagaimana caranya, ya. Mempersiapkan diri dengan firman Tuhan. 1, harus rajin baca Alkitab. Baca Alkitab. Membaca Alkitab secara teratur untuk memahami firman Tuhan dan meningkatkan iman. Jadi kalau saudara baca Alkitab itu meningkatkan iman, ya. Kalau tidak baca Alkitab, dari mana bisa meningkatkan iman? Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Setelah kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan untuk memahami makna dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perlu juga menghafal ayat Alkitab suatu saat ya. Kalau kita ketemu suatu masalah ya, lalu kita ingat ayat hafalan yang kita hafal itu, dan itu menguatkan, menjadi senjata penangkis dalam kehidupan kita. Menghafal ayat Alkitab untuk memperkuat iman dan menjadi sumber kekuatan dalam situasi sulit. Kadang-kadang terjadi situasi sulit, muncul firman Tuhan yang kita ingat di sini. Oh, firman Tuhan berkata begini, maka kita teguh oleh kekuatan firman Tuhan itu, menjadi senjata bagi hidup kita. Yang keempat, mengikuti studi Alkitab. Ini tentu orang-orang tertentu bisa mengikuti studi Alkitab untuk memahami firman Tuhan secara lebih mendalam. Nah, di sini gunanya pemuritan di jemaat lokal. Ya, pemuritan jemaat lokal. Jadi jangan anggap apa itu pemuritan jemaat lokal itu. Itu penting sekali, ya. Kita enggak sempat studi Alkitab, tetapi melalui pemuritan di jemaat lokal kita memahami kebenaran Alkitab, firman Tuhan. Meskipun tidak sempat belajar formal lewat sekolah, tapi lewat pemuritan itu termasuk studi non formal, ya. Itu membangun iman kita. Selanjutnya, mempersiapkan diri dengan kuasa Roh Kudus. Bagaimana mempersiapkan diri dengan kuasa Roh Kudus? 1, harus rajin berdoa. Kalau nggak rajin berdoa, bagaimana bisa mempersiapkan diri dengan kuasa Roh Kudus? Berdoa secara teratur untuk meminta kuasa Roh Kudus dan memahami kehendak Tuhan. Roh Kudus menuntun kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengisi diri dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya ya? Kok mengisi diri dengan Roh Kudus? Mengisi diri dengan Roh Kudus dapat dilakukan melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan kita. Itu kita mengisi diri dengan Roh Kudus.
doa, pujian, lalu kita menyembah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, mengikuti pelayanan rohani, ya. Mengikuti pelayanan rohani seperti retreat, seminar dan konferensi untuk meningkatkan iman dan memahami kehendak Tuhan. Yang keempat, menggunakan karunia rohani, ya. Bagaimana saudara tahu karunia rohani yang ada dalam diri saudara? Mungkin hanya 1-2 yang saudara ketahui. Tetapi untuk mengetahui itulah gunanya mengikuti tes karunia. Mengikuti tes karunia. Seperti karunia penyembuhan, karunia nubuat, dan karunia lain untuk melayani Tuhan dan orang lain. Ada banyak karunia, tapi kita tidak tahu karunia kita kalau kita tidak mengikuti tes karunia. Sebelumnya saya juga tidak tahu karunia apa yang ada dalam diri saya. Sebelum saya mengikuti tes karunia, setelah saya mengikuti tes karunia, ternyata ada karunia. Antara lain karunia yang sangat penting sekali adalah karunia mujizat penyembuhan. Dan karena saya tahu karunia itu Tuhan berikan buat saya, maka saya sekarang rajin berdoa. Buat orang sakit saya mau berdoa. Kalau sebelumnya saya tidak mau berdoa untuk orang sakit, udahlah, itu tugas mereka yang lain yang punya karunia. Karena saya tidak tahu karunia saya, tapi setelah saya tahu karunia saya mau melakukannya. Karunia yang lain adalah karunia mengajar. Memang itu karunia saya, karunia mengajar. Karunia yang lain adalah karunia hikmat pengetahuan. Dan karunia yang cukup bagus menurut saya adalah karunia siap hidup miskin. Ya, ada banyak orang tidak siap untuk hidup miskin, pola hidup miskin. Ya, makan seadanya. Ada orang yang yang tidak siap karunia hidup miskin. Apaan makanan begini? Ya, tidak mau makan. Tapi bagi saya, ya, diberikan karunia itu. Lalu kemudian karunia yang lain, karunia yang jarang ditampilkan, terpendam, disebut karunia laten, ya, seperti karunia musik. Saya bisa musik, ya, tapi jarang saya main. Akibatnya karunia itu terpendam. Waktu saya ngajar di Mawar Saron, ya, di retreat saya yang main keyboard, ya. Sampai ada seorang guru bertanya, tadi Bapak yang main keyboard? Iya, saya bilang saya yang main keyboard. Oh, bisa ya? Dia pikir saya nggak bisa main, tapi saya bisa, ya. Tetapi tidak sepintar anak-anak muda generasi masa kini, ya. Yang penting bisa mengiring gitu. Nah, masih banyak karunia-karunia yang lain dalam kehidupan saudara yang laten terpendam. Oleh karena itu kalau ada tes karunia, mari semangat ikut tes karunia supaya saudara tahu karunia yang saudara punya. Saya juga diberikan karunia menggembalakan, tapi itu karunia yang laten, ya. Laten artinya masih terpendam, belum terorbit ke permukaan dengan baik. Karunia konseling juga diberikan buat saya oleh Tuhan. Ada banyak karunia-karunia dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan, dan itu perlu dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mengembangkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, selanjutnya mempersiapkan diri untuk diutus. Mempersiapkan diri untuk diutus. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk diutus? Satu, mengenal kehendak Tuhan. Kita harus mengenal kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Kalau kita diutus, kalau kita tidak kenal kehendak Tuhan, apa yang harus bisa kita lakukan? Kita bingung. Kita harus mengenal kehendak Tuhan dan memahami rencana Tuhan untuk hidup kita. Ya, jadi bukan mau-mau kita, tapi kita harus mengenal maunya Tuhan bagaimana. Yang kedua, mengembangkan iman. Iman kita harus dikembangkan dan kepercayaan kepada Tuhan untuk melakukan tugas yang besar. Ya, kalau tanpa iman kita tidak dapat melakukan tugas yang besar. Ya, karena itu seringkali saya mengajak satu untuk melakukan hal-hal yang besar, tapi kadang-kadang tidak terjadi tanggapan karena iman saya lebih jauh berpikir ke depan, tidak bergantung pada apa yang dilihat. Sehingga kadang-kadang tidak cocok dengan orang yang berdasarkan realita. Saya jadi tidak cocok, ya. Tetapi harus dibawa, ya. Harus melewati batas realita iman kita. Karena iman itu menembus batas realita dan Tuhan yang tidak kelihatan itu melakukannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengikuti contoh Yesus. Ya, mengikuti contoh Yesus dan menjadi seperti Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menggunakan waktu dengan bijak. Ada banyak orang tidak menggunakan waktu dengan bijak. Terbuang waktu percuma. Kita harus menggunakan waktu dengan bijak untuk mempersiapkan diri dan melakukan tugas yang besar. Tugas yang Tuhan berikan
buat kita bukan tugas yang kecil-kecil, yang ece-ece, tapi tugas yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan mempersiapkan diri dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, kita dapat siap diutus oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang besar dan menjadi saksinya di dunia ini. Poin 1.3 diberi tugas. Ya, di situ sudah ditampilkan diberi tugas. Murid-murid Yesus diberi tugas untuk memberitakan kabar baik dan melakukan mujizat penyembuhan. Kita juga diberi tugas untuk melakukan hal yang sama. Sayangnya kita nggak sadari itu. Sebenarnya Tuhan berikan itu buat kita, melakukan tugas yang sama, ya. Memberitakan kabar baik dan melakukan mujizat penyembuhan. Hanya untuk mujizat penyembuhannya kata tidak punya iman, karena tidak dilatih iman kita, ya. Tidak dilatih. Jadi harus dilatih iman supaya berdoa dan mujizat terjadi. Tugas berikutnya dalam 2 Romawi membawa kabar baik. Kabar baik tentang apa yang kita bawa, ya. Ini tuntunannya. Kabar baik apa yang kita bawa? Kabar baik tentang kerajaan Allah. Kita tidak bawa yang lain. Ilmu pengetahuan dunia boleh, tapi bukan itu yang utama yang kita bawa. Kita bawa kabar baik tentang kerajaan Allah. Murid Yesus memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita? Kita pun juga perlu memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Dalam memberitakan membawa kabar baik, pertama tadi adalah satu, kabar baik tentang kerajaan Allah. Yang kedua, mujizat penyembuhan, ya, mujizat penyembuhan. Murid-murid Yesus melakukan mujizat penyembuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak, bukan bagian kita. Enggak, menurut firman Tuhan kita juga melakukan mujizat penyembuhan dalam nama Yesus. Lakukan ini di rumah. Kalau anak-anakmu sakit, lakukan ini di rumahmu. Berkata dalam nama Yesus sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Minta Yesus menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus mau mengingini kesembuhan itu terjadi. Bagaimana cara melakukan mujizat penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus? Nah, di sini pengajarannya kita perhatikan. Bagaimana cara melakukan mujizat penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus supaya itu terjadi. Melakukan mujizat penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus adalah sebuah proses yang melibatkan iman. Ingat nih, libatkan iman, libatkan doa, libatkan kuasa Roh Kudus. Bagaimana langkah-langkahnya? Yuk kita lihat beberapa langkah yang dapat membantu di sini. Yang pertama, iman yang kuat. Kalau kita melangkah jangan dengan iman yang pas-pasan. Iman yang kuat. Pastikan Anda memiliki iman yang kuat dalam Tuhan Yesus dan kuasanya untuk menyembuhkan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan ingin menyembuhkan. Itu yang penting. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan ingin menyembuhkan. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, ketahuilah Tuhan dapat menyembuhkan dan Yesus ingin menyembuhkan. Ya. Keinginan Yesus menyembuhkan. Oleh karena itu pada saat kita berdoa sesuai dengan keinginan Yesus, maka terjadi mujizat itu. Yang berikutnya adalah doa yang tulus. Berdoalah dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kadang-kadang doa kita asal aja. Ya kalau Tuhan dengar ya sudahlah. Kalau Tuhan gak dengar ya gak apa-apalah. Itu doa yang tidak tulus. Tapi berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh untuk meminta Tuhan Yesus menyembuhkan. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan Anda kuasa dan bimbingan. Anda dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, maka engkau dapat berdoa. Meminta kuasa kesembuhan itu. Lalu yang berikutnya adalah gunakan nama Tuhan Yesus. Jangan berdoa. Ada orang yang berdoa sukanya mengakhiri doanya. Dalam namamu kami berdoa. Namamu siapa? Kenapa kau susah menyebut dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa? Sebutkan dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam namamu. Ya, itu dipeleset tuh. Ya, menjadi namamu siapa jadinya. Tapi kalau jelas dalam nama Tuhan Yesus lah yang berkuasa menyembuhkan.
Gunakan nama Tuhan Yesus dalam doa Anda karena namanya memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Percayalah bahwa dalam nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama yang dapat menyembuhkan. Yang berikutnya, gunakan kuasa Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus untuk memberikan Anda kuasa untuk melakukan mujizat penyembuhan. Jadi mujizat penyembuhan bukan kekuatan kita, tetapi kuasa Roh Kudus. Percayalah bahwa Roh Kudus dapat memberikan Anda kuasa dan bimbingan. Roh Kudus akan membimbing kita bagaimana berdoa menurut kehendak Tuhan sehingga kuasa kesembuhan terjadi. Yang berikutnya harus ada sentuhan iman. Ya, kalau nggak ada sentuhan iman, ya mujizat tidak bisa terjadi. Letakkan tangan Anda pada orang yang sakit dan berdoalah untuk penyembuhan. Menyalurkan kuasa kesembuhan ilahi. Letakkan. Lalu kemudian berikan perintah penyembuhan. Berikan perintah penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang ini. Tuhan Yesus, sembuhkanlah anak saya. Tuhan Yesus, sembuhkanlah bapak saya. Tuhan Yesus, sembuhkanlah saudara saya. Dan Tuhan Yesus menginginkan kesembuhan itu terjadi. Jadi percayalah bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan ingin menyembuhkan. Jadi tidak usah ragu, ya. Karena itu keinginan Tuhan Yesus, bukan keinginan kita. Keinginan kita juga sama, harus diluruskan setara dengan keinginan Tuhan Yesus, tapi harus berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan keinginan kita. Yang berikut, setelah semuanya itu dilakukan, jangan lupa syukur dan pujian bagi Tuhan yang sudah melakukan mujizat penyembuhan itu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Jadi sadar, kalau mujizat terjadi bukan karena kekuatan kita, tapi karena karunia yang Tuhan berikan. Oleh karena itu salurkan karunia itu supaya mujizat Tuhan terjadi. Nama Tuhan dimuliakan, bukan nama kita. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyembuhan yang telah diberikan. Berikan pujian dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus atas kuasanya yang besar. Nah, yang perlu diingat, ya, ingatlah bahwa mujizat penyembuhan adalah sebuah proses yang melibatkan apa? Melibatkan iman, melibatkan doa, melibatkan kuasa Roh Kudus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan ingin menyembuhkan, dan berdoalah dengan tulus dan sungguh-sungguh. Itulah langkah-langkah yang dapat membantu terjadinya mujizat penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya adalah tentang keselamatan. 2 Romawi.3 keselamatan dalam catatan saya di sini. Murid-murid Yesus membawa keselamatan kepada orang-orang. Ya, murid-murid Yesus waktu itu membawa keselamatan kepada orang-orang. Bagaimana dengan kita? Ya, kita juga perlu membawa keselamatan kepada orang-orang. Ya, karena orang-orang itu sedang terikat dalam dosa, sedang ditawan oleh dosa. Seperti cerita Kopassus tadi membebaskan Sandra. Sandra itu orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, dikuasai oleh pihak lain, dan Kopassus datang ke sana untuk membebaskan Sandra itu. Dan kita adalah Kopassusnya Tuhan. Ya, amin. Kita adalah Kopassusnya Tuhan yang siap diutus untuk membebaskan orang-orang yang disandra oleh iblis dalam tawanan dosa. Dengan itu kita menyelamatkan keselamatan. Murid Yesus membawa keselamatan kepada orang-orang, kita pun harus membawakan keselamatan pada orang-orang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membawa keselamatan kepada orang-orang? Nah, ini pengetahuan lagi, ya.
Nah itu saya katakan Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan buat saya. Saya sampaikan ke saudara hikmat dan pengetahuan yang Tuhan berikan itu. Supaya saudara mengetahuinya dan melakukannya. Bagaimana cara membawa keselamatan kepada orang-orang? Membawa keselamatan kepada orang-orang adalah sebuah proses yang melibatkan apa? Melibatkan kasih. Karena kita mengasihi orang-orang itu. Maka kita mau menyelamatkan mereka. Setelah kasih kita punya, kita harus berdoa. Setelah berdoa, kita harus bersaksi kepada orang-orang bahwa Yesus telah menyelamatkan hidup kita, mereka juga mau diselamatkan. Dan itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Lalu bagaimana caranya? Berikut ada beberapa cara untuk membawa keselamatan kepada orang-orang. Siang hari ini, pagi ini kita belajar bagaimana membawa keselamatan, caranya membawa keselamatan kepada orang-orang. Yang pertama, kasih dan keceriaan. Harus ceria, ya. Datang kepada orang-orang tuh jangan dengan wajah yang merenggut, ya, kayak orang kusut gitu. Tapi dengan wajah yang ceria mengampuni. Salam, bro. Bagaimana sehat-sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat-sehat ya. Saya kalau lagi olahraga di Taman Kencana, ada ketemu orang, selamat pagi, sehat selalu, saya bilang. Ya mereka ngomong juga selamat pagi, sehat selalu. Jadi kita ingin orang itu sehat, ya. Yang pertama, ya, harus ada kasih dan keceriaan. Tunjukkan kasih dan keceriaan kepada orang-orang di sekitar kita. Hati yang ceria. Ya, bukan hati yang penuh duka cita. Ya, berikan perhatian dan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Yang berikutnya, yang kedua adalah doa. Berdoalah untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mintalah Tuhan untuk memberikan mereka hati terbuka, hati yang terbuka dan menerima keselamatan. Tanpa kita berdoa Tuhan buka hati mereka tertutup, keselamatan tidak dapat diterima. Ya, tetapi tidak selalu spontan dapat gitu ya. Pada suatu waktu diberikan satu ilustrasi gitu. Dalam waktu kami mengikuti satu pelatihan penginjilan, ditampilkan satu orang menyampaikan Injil kepada orang yang belum bertobat. Yang pertama cuma iya ditolak. Yang kedua sampaikan Injil pada orang yang sama. Juga tidak ada hasil. Yang ketiga sampai yang kelima, ya, baru kemudian orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bertobat. Lalu kalau demikian siapa yang berhasil? Yang kelima tidak. 1, 2, 3, 4, 5 dipakai Tuhan untuk membawa hasil. Nah itu dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena Yesus saja yang membawa orang itu kepada satu pertobatan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah oleh karena itu perlu ada satu kesaksian dalam hidup kita. Yang poin yang selanjutnya adalah kesaksian. Berikan kesaksian tentang pengalaman Anda dengan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mau kita ajak kepada Tuhan Yesus. Bro, pengalaman saya waktu saya terima Yesus, plong. Sebelumnya saya dikuk dengan beban sepertinya salah, dosa banyak. Waduh, bagaimana saya ini bisa selamat atau tidak? Setelah saya terima Yesus, plong, saya menjadi anak Allah. Saya senang sekali. Ya, bagaimana Tuhan menuntun kita masing-masing untuk membawa berita, membawa kesaksian kepada orang-orang yang kita mau menangkan untuk Yesus. Bagikan bagaimana Tuhan Yesus telah mengubah hidup Anda. Ya, masing-masing kita kan berubah hidup kita. Bagikan itu, ya. Saya berubah beda dengan saudara, ya. Masing-masing kita punya kesaksian. Yang berikutnya, yang keempat adalah mengundang, ya. Mengundang orang untuk menghadiri gereja atau acara Kristen. Undang mereka. Mengundang mereka untuk berdoa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Yang berikutnya mengajar
mengajar orang-orang tentang Tuhan Yesus dan keselamatan, berikan penjelasan tentang bagaimana menerima keselamatan melalui iman. Nah, orang tidak ngerti bagaimana sih cara menerima keselamatan melalui iman, ya. Ya gampang saja sebenarnya, percaya saja kepada Yesus tanpa satu keraguan, ya. Itu mendatangkan keselamatan. Barang siapa yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, mereka terima keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Yang berikutnya, memberikan bantuan. Nah ini penting, karena orang nggak mau juga kalau tinggal berita-berita tentang Injil saja, tapi bantu pun tidak. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, tunjukkan kasih dan kepedulian kepada mereka yang kurang beruntung. Ya. Berikutnya menjadi teladan. Menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tunjukkan bagaimana kita hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus. Yang berikutnya mengajak orang-orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, berikan mereka kesempatan untuk berdoa dan menerima keselamatan. Nah, di sini perlu diingat bahwa membawa keselamatan kepada orang-orang adalah sebuah proses. Jadi seperti saya tadi sudah katakan, yang pertama nggak ada hasil, yang kedua memberikan Injil, yang ketiga, yang keempat belum berhasil, yang kelima baru berhasil. Itu proses, ya. Jadi ingat bahwa membawa keselamatan kepada orang-orang adalah sebuah proses yang melibatkan kasih, doa dan kesaksian. Ya, dalam contoh tadi, 5 orang itu terus berdoa supaya 1 orang bisa dimenangkan. Jadi sifatnya ya keroyokan lah membawa jiwa itu. Tidak hanya tanggung jawab 1 orang, ya, tapi tanggung jawab kita semua. Kita sampai pada satu kesimpulan. Kita dipilih dan diutus oleh Yesus untuk melakukan tugas yang besar. Kita perlu mempersiapkan diri, ya. Di sini bisa ditampilkan ada kesimpulan, boleh kalau memang bisa. Saya ulangi, kita dipilih dan diutus oleh Yesus untuk melakukan tugas yang besar. Ya. Kita perlu memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan melakukan mujizat penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sesuai dengan tema firman Tuhan pada hari ini, siap diutus? Mari kita siap diutus dan membawa kabar baik kepada orang-orang. Nah sekarang aplikasinya dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah siap diutus oleh Tuhan Yesus? Ya, gampang kita katakan siap. Saya akan jelaskan bagian pertama ini supaya bagaimana kita menjadi siap diutus. Yang berikutnya, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk melakukan tugas yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Saya jelaskan bagian yang ketiga, ya. Apa yang kita dapat lakukan hari ini untuk memberitakan kabar baik tentang pekerjaan Allah. Beberapa cara untuk kita sudah siap diutus oleh Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tanpa kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita tidak siap diutus. Pastikan kita telah menerima Yesus, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus kita kenal. Kita baca terus, ya, firman Tuhan ini. Mengenal firman Tuhan melalui membaca Alkitab dan memahami ajarannya. Yang ketiga, berdoa dan berpuasa. Ya, ini penting. Berdoa, bila perlu berpuasa, tambah dengan berpuasa supaya roh kita diisi. Berdoa dan berpuasa untuk meminta Tuhan memberi kita kekuatan dan bimbingan, apalagi kalau kaitan dengan penyembuhan dan mengusir roh-roh jahat. Ini penting sekali, ya. Yang keempat, mengikuti pelayanan. Jadi jangan mandek sendiri aja, tidak ikut dalam pelayanan. Masuk dalam pelayanan.
mengikuti pelayanan gereja dan terlibat dalam kegiatan pelayanan untuk mempersiapkan diri. Yang kelima, mengenal kehendak Tuhan. Kenal itu kehendak Tuhan. Dengan kita berdoa terus bersekutu dengan Tuhan, kita akan diberitahukan oleh kuasa Roh Kudus bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali Roh Kudus bicara langsung dalam hati kita, dalam pikiran kita. Bukan oleh karena pikiran kita hebat, tapi Roh Kudus yang memberi itu dalam hati kita. Sehingga kita mengerti, oh begini. Tahu muncul sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Tetapi kok muncul? Bukan karena hebat hikmat kita, tapi Roh Kudus yang berikan itu. Jadi mengenal kehendak Tuhan dan memahami rencananya untuk hidup kita. Yang keenam, mengubah gaya hidup. Ya, gaya hidup jangan katakan ya mau gue begini ya sudah, gue memang begini orangnya, ya. Gue memang keras, ya keras. Ya, ubah dong gaya hidup. Jangan keras. Kalau memang Tuhan mau menghendaki kita gaya hidup yang sesuai dengan gaya hidup Kristus. Mengubah gaya hidup kita untuk menjadi lebih sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya. Ubah gaya hidup. Lalu selanjutnya mengasah karunia. Saya sudah ngomong tadi tentang tes karunia. Saudara-saudara yang sudah mengikuti tes karunia, seberapa banyak diasah sekarang? Ayo asah tes karunianya. Lakukan apa yang sudah Tuhan berikan karunia itu. Supaya Tuhan menyatakan kuasanya melalui karunia yang sudah diberikan kepada saudara-saudara. Mengasah karunia dan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan untuk digunakan dalam pelayanan. Gunakan karunia itu dalam pelayanan. Seperti sekarang ini. Saya gunakan karunia itu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Lama lo mempersiapkan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus dengan doa. Ya. Sehingga kalau saya minta diulang, ada catatannya. Kalau saya ngomong terus begini, kalau sudah tanya lagi, mungkin hilang. Tapi dengan dicatat begini ada catatannya, ya bisa dikoreksi ulang. Selanjutnya mengandalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Seberapa sih kekuatan kita? Ya, suatu saat ada masalah, kita tidak mampu mengatasinya. Andalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mempercayai bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan dan bimbingan dalam masalah yang kita hadapi. Ingatlah bahwa kita tidak harus sempurna, ya, tidak harus sempurna untuk diutus oleh Tuhan Yesus. Tapi kita perlu memiliki hati yang siap dan mau untuk digunakan olehnya. Kalau kita tidak mau, ya Tuhan juga enggak bisa maksa kita. Tapi akhirnya kita tidak berguna, tidak digunakan oleh Tuhan Yesus untuk hal-hal yang besar. Siap diutus, Tuhan Yesus menyertai kita. Yuk. Pemusik silakan maju ke depan. Kita nyanyikan sebuah nyanyian tadi, ya. Puji Tuhan, ya ada terkoneksi antara firman Tuhan dengan WL tadi. Saya siapkan nyanyian juga tentang nyanyian siap diutus. Ya, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Gak keberatan kalau saya undang berdiri ya, biar kita gerak gitu. Kita dipilih dari segala
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan bagi kami, membuat kami siap diutus oleh Tuhan untuk membawa kabar baik, kabar keselamatan bagi orang-orang dimanapun kami ditempatkan. Kami siap diutus oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sudah memimpin pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar segala kehormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Siap diutus ya Tuhan Yesus menyertai kita.